Ya, jadi sekitar 2 tahun yang lalu sebenarnya saya udah pernah ya datang ke Pulau Kumala ini ya. Cuma pada waktu itu kondisinya itu masih kayak terbengkalai, sepi pengunjung, tidak terawat gitu nah. Ini kali ini saya kembali lagi, soalnya dengar-dengar ada pembangunan baru di Pulau Kumala. Oke, sekalian melaporkan kondisi terkininya lah. Kita explore sekali lagi ya. Sekarang tujuan pertama kita menuju ke bekas bangunan yang itu ya guys. Namanya Kampung Dongeng. Kalau yang ini sepertinya masih terbengkalai ya. Iya, seperti ini. Menurut info yang saya peroleh, dulunya bangunan ini adalah tempat untuk edukasi dan tempat bermain anak-anak. Nah, sering juga di sini tuh dibacakan dongeng-dongeng, makanya dinamakan Kampung Dongeng. Kalau edukasinya sendiri itu mungkin untuk pengenalan nama-nama hewan, bermain bersama dan lain-lain. Nah, sekarang sisa bangunannya sudah seperti ini. Ini apa ini ya? Oh, ini kayaknya gini doang sih, kosong. Nah, ini kita lihat bisa dibuka gak? Oh, bisa ya. Misi. Ya, suasananya seperti ini ya. Sudah sisa bangunannya doang yang kosong dan lembab. Oh, ini toiletnya, bekas toilet. Oke, kita lanjut aja ya ke tujuan berikutnya ya. Sambil jalan, aku mau ceritakan sedikit nih tentang Pulau Kumala. Bagi yang belum tahu, Pulau Kumala memiliki luas sekitar 85 hektar dan terletak di tengah Sungai Mahakam yang memanjang di sebelah barat Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pulau ini awalnya terbentuk dari endapan lumpur Sungai Mahakam yang kemudian berkembang menjadi sebuah delta yang unik. Menurut sejarahnya, pada awalnya selama bertahun-tahun, pulau ini sempat tidak berpenghuni dan hanya ditumbuhi oleh semak belukar. Baru pada sekitar tahun 2000-an awal, Pulau Kumala mulai dikembangkan sebagai tempat wisata yang lengkap dengan berbagai wahana. Namun sayang, meski sempat beroperasi sebagai wisata andalan Kutai Kartanegara, pada sekitar tahun 2006, pembangunan fasilitas di Pulau Kumala sempat terhenti dan mangkrak hingga saat ini. Dan ini destinasi berikutnya yang berada di tengah-tengah Pulau Kumala. Di tengah Pulau Kumala berdiri 1 buah pura dan 3 buah rumah adat Lamin. Yang pertama bernama Lamin Biok dan difungsikan sebagai Daya Experience Center Kutai Kartanegara. Dulunya tempat ini adalah museum yang berisi sejarah dan kebudayaan tentang etnis Dayak di wilayah Kutai.
Nah, yang di depan kita ini adalah Pura Pasak. Pura Pasak memiliki arsitektur yang mirip dengan pura di Bali, dengan tangga berundak dan patung-patung di beberapa sudutnya. Pura ini dibangun untuk menghormati penganut Hindu di wilayah Kutai Kartanegara, yang menurut sejarahnya dulu merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Di bagian tengah pura terdapat patung Lembu Swana sebagai simbol kejayaan kerajaan Kutai serta penjaga alam di Kalimantan Timur. Kemudian di ujung pura juga terdapat replika singgasana milik Raja Kutai. Kita lanjut ke pendopo besar yang disebut Lamin Pertunjukan. Ya, seperti ini. Jujur saya kurang tahu ya ini buat apa. Tapi kalau dari namanya, kemungkinan besar ini dulunya dipakai untuk acara-acara pertunjukan budaya. Seperti tarian Dayak, pertunjukan musik, atau bisa juga upacara adat. Sayangnya sekarang kondisinya udah kurang terawat ya. Padahal arsitekturnya ini cukup menarik loh. Ya nih, di tiangnya aja ada ukiran-ukiran khas Dayak. Ya, sekarang kondisinya sudah seperti ini. Ini simbol burung enggang ya. Kita keluar aja. Pemberhentian berikutnya kita akan menuju ke Lamin Mancong di sana. Ini puranya yang tadi, itu yang Dayak Experience Center yang di sana. Dan ini yang tempat untuk gedung pertunjukan ya, Lamin Pertunjukan. Letak ketiganya itu sangat berdekatan satu sama lain dan berada tepat di tengah-tengah Pulau Kumala. Ya, bisa kita lihat rumah adat ini terbuat dari kayu ulin sama seperti kedua rumah adat yang tadi, yang sebelumnya. Dan bentuk struktur bangunannya ini memanjang seperti ini ya guys. Hal ini tuh didesain supaya rumah ini bisa menampung hingga puluhan kepala keluarga dalam satu atap yang sama. Oke, kita coba masuk. Permisi. Aduh, kondisinya sudah nggak karu-karuan. Ya, fakta berikutnya ya guys. Uniknya, pada masa lalu Lamin ini bukan hanya jadi tempat tinggal ya, tapi juga sering dijadikan tempat upacara, musyawarah, bahkan tempat untuk menyimpan pusaka. Oke, sekarang kita ke bagian belakang Lamin ini. Wih, kondisinya sudah seperti ini. Ya, kita jelajahin aja dari sisi luar. Atau kita coba masuk sekali lagi ya.
sudah terbengkalai ya guys. Sayang sekali ya. Ini ada kamar-kamarnya. Kita coba naik juga. Oh, di lantai 2-nya lebih sejuk ya. Lantai 2-nya lebih sejuk. Oke, kita kembali aja. Aku rasa kurang lebih sama. Ini malah ada bekas kasur yang belum diambil. Ya, kurang lebih sama ya kamar-kamarnya. Ini ada kursi. Oke, lanjut ke next destinasi. Ya, tiba-tiba cuaca memburuk, hujan mulai datang, tapi kita terus lanjutkan perjalanan. Saat ini kita sudah kembali di jalan utama Pulau Kumala. Sebelah kiri bisa kita lihat, ini adalah bekas taman burung. Menyerupai sangkar raksasa ya, keren ya. Tapi kita gak usah ke sana ya kali ini ya. Soalnya medannya kayaknya gak bersahabat. Lalu yang di depan kita sekarang sebelah kiri, ini adalah bekas kereta gantung yang merupakan ikon Pulau Kumala ini. Jadi dulu waktu Pulau Kumala masih jaya-jayanya ya, itu ada kereta gantung yang menghubungkan Tenggarong seberang dengan pulau ini. Cuma sekarang beginilah kondisinya. Sudah lama tidak terpakai lagi. Permisi. Permisi. Ada suara-suara. Misi ya. Ya, ini ya guys. Bekas terminal kereta gantung Tenggarong, Pulau Kumala. Kita coba naik aja deh. Oh, ini aku salah naik nih. Harusnya naiknya itu dari sana lah. Jadi penumpang itu turunnya di sini ya. Di sini.
Dari mana sih? Ya dari sini lah pokoknya ya. Dari arah sana lah mungkin. Ya ini bekas kereta gantungnya. Bisa dibayangkan pasti keren dulu. Terus ini tinggi sekali ya guys. Oke, langsung turun aja, mempersingkat waktu. Ini guys, aku gak sengaja nemu karcisnya ya. Nih, harganya dulu 7.500 per orang. Nah ini bisa kita lihat ya, tanggalnya 16 September 2002. Lalu ada tiket apa lagi? Ini lah, ini naik mobil wisata biasa 1.000 per orang 2003. Terus gantung. Nah ini kereta api nih, karcis naik kereta api. Kereta apinya harganya 2.500 per orang. Ya, kita belum separuh perjalanan, tapi jaraknya sudah ditempuh. Itu kisaran sudah 4 kiloan ya. Di sini 5 kiloan, soalnya sebelumnya sudah saya pakai jalan sebentar ke Indomaret. Ya, sekarang kita berada di Resort Kumala. Kita belok kiri. Lihat nih, alam sudah mulai mengambil alih. Kayaknya sudah mulai lapuk-lapuk. Kita lihat di sini dulu. Ini apa ya? Misi, bisa dibuka apa enggak sih? Seret. Gak usah kita paksa. Kita lewat sini aja. Yang saya tahu jelasnya ya, resort ini terbengkalai sudah cukup lama. Soalnya jauh beberapa tahun sebelum ini, itu saya sudah pernah ke resort Pulau Kumala ini, dan itu pun sudah gak digunakan. Lihat nih, sampai sarang semut mengambil alih pintu masuknya. Gak bisa lihat sini. Ini kolam renangnya. Kalau airnya sudah seperti ini, ada yang berani jebur gak? Ini still water ya, air yang tidak bergerak. Ini bahaya sekali, banyak bakteri, amoeba dan lain-lain. Bahkan rumornya ada bakteri pemakan otak di air yang tidak bergerak. Ya, ini nanti coba kita masukin sih kalau bisa. Sekarang kita jelajah ke arah belakang dulu.
Nah, yang ini bekas restoran. Nih, Dragonfly Resto. Wih, hancur sudah. Kita lihat dapurnya. Misi. Oke, nggak ada apa-apa. Kita keluar lagi. Ini SOP mereka ya. Ini kolam renang. Ini kayaknya kamar-kamarnya nanti kita masukin. Kalau bisa, kalau tidak terkunci, kita ke arah belakang dulu. Kita lihat ada apa di belakang. Wih, kok ngeri ya, tangganya sudah hilang semua ini. Nah, dan sepertinya kayunya mulai lapuk. Kalau kayunya sih aku rasa gak mungkin lapuk ya. Cuman papan-papan penyangganya atau mungkin baut-baut atau apa ya, pokoknya penyangga-penyangganya lah yang mulai lapuk. Paku-pakunya gitu loh. Nah, ini resort semua ini. Resort semua ini. Ya ampun. Kalian bayangannya sama gak seperti yang saya bayangkan? Kalau aku sih lagi bayangin ini seperti di game zombie itu, Nak. Ini rumahnya serem ya yang ini ya. Loh, ini resortnya banyak sekali, luas sampai ke dalam pula. Ini lihat ya, jembatannya sudah mulai ambrol ya, termakan oleh usia dan cuaca. Ini ada percabangan ke sana dan ke ujung sana. Oke, ini sepertinya sudah sampai di ujungnya ya. Itu rumah paling ujung sudah. Sudah gak ada ujung lagi, kita balik aja. Sebelum balik coba kita masukin salah satu rumah ya. Ini deh. Sarang laba-labanya sudah seperti ini. Malas banget. Misi. Misi ya. Cuma sayang sekali nah, itu nah. Klosetnya masih bagus, kasurnya masih ada, water heaternya masih ada. Kelelawar. Baunya sudah gak enak ya, apa?
kayak bau yang tanpa kehidupan. Sekali lagi lah, ke sana dulu lah. Nih, serem tapi. Yang sini dulu atau situ dulu? Situ aja ya. Situ aja deh maksudnya. Yang ini gak usah. Ya sama kamarnya. Oke, sekarang kita coba kembali aja ya. Kita masuk ke ruang utama gedung besar yang di samping kolam renang tadi. Sekarang sudah di depan kolam renang. Kita siap masuk ke gedung yang besar. Masuknya lewat mana ini? Oh, ini ada yang buka ya. Kartanegara Room. Sampai hancur-hancur seperti ini. Itu pintu yang dihalangi sarang semut tadi ya. Kita coba naik ke lantai 2-nya. Permisi. Ruangannya gelap nih. Coba kita lihat salah satu kamar. Toilet. Oke, kamarnya seperti ini. Yang situ kayaknya sama aja ya. Oke, kita kembali aja. Akhirnya kita keluar juga. Sekarang kita menuju ke paling ujung bagian pulau ini. Dan di sana ada patung Lembuswana besar. Oke guys, secara singkat, Lembuswana adalah makhluk legendaris
dari mitologi Kutai yang dipercaya sebagai tunggangan Dewa Wisnu dan Raja Mulawarman dari abad ke-5 sebagai simbol pengayom rakyat. Lembu Swana memiliki ciri-ciri yang unik, yaitu berbadan lembu dan berkepala singa dengan mahkota yang melambangkan kejayaan. Berbelalai dan bertaring seperti gajah yang melambangkan kecerdasan dan kebijaksanaan. Serta sisik naga dan sayap Garuda yang melambangkan kekuatan. Selain itu, lembu Swana juga dilengkapi dengan cakar dan taji seperti ayam jantan yang melambangkan keperkasaan. Meskipun lembu Swana hanyalah hewan mitologi, tetapi hewan ini masih menjadi bagian penting dari budaya Kalimantan Timur. Hal ini lantaran masih banyak masyarakat setempat yang percaya bahwa lembu Swana benar-benar ada dan menjaga Sungai Mahakam hingga saat ini. Hari semakin sore, sekarang kita menuju ke sisi ujung Kumala yang satunya lagi. Oke guys, ini kita sudah hampir 60% memutari Pulau Kumala. Dan kita sudah berjalan sejauh sekitar 7 kilo ya. Ini aneh nih guys, ini maksudnya apa ya guys ya? Kantor Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada makam kah di sini kah? Oh, iya guys. Aduh, ini krematorium ini. Kayaknya loh ya. Bener gak? Ini kan untuk bakar-bakar jenazah, bener apa enggak sih? Kalau salah mohon maaf ya, tolong diralat juga di kolom komentar. Itu ada kantornya. Misi. Sudahlah. Akhirnya kita sampai di tempat yang paling viral terkini, yaitu adalah pembangunan waterboom di Pulau Kumala. Waterpark Pulau Kumala dibangun sejak tahun 2023 dan ditargetkan akan rampung pada awal tahun 2026. Proyek yang menelan biaya lebih dari 32 miliar ini bertujuan untuk mendongkrak arus pariwisata di Pulau Kumala. Kondisi saat ini, pembangunan waterpark ini sudah sekitar 80% selesai.
Ini ada kereta terbengkalai. Sepertinya kereta yang dipakai untuk mengangkut penumpang ya keliling Pulau Kumala ini dulunya. Lalu di sana itu ada trek go-kart. Go-kart ini sepertinya ya. Di depan ada komedi putar yang sudah tidak digunakan lagi. Berikutnya, bangunan Sky Tower yang berada di Pulau Kumala ternyata masuk ke daftar salah satu monumen atau menara tertinggi keempat di Indonesia. Pada masa jayanya, wahana menara pandang berputar yang mampu naik setinggi 100 meter ini menawarkan pemandangan 360 derajat Kota Tenggarong dan Sungai Mahakam. Namun sayang, Sky Tower ini telah berhenti beroperasi sejak 2017 karena masalah teknis. Lalu yang di depan kita ini adalah replika monumen Batu Lesong, guys. Jadi bagi yang belum tahu ya, Batu Lesong ini sebenarnya adalah replika peninggalan kerajaan Kutai dari Batu Lesong besar yang berada di Muara Kaman. Nah, di tempat aslinya Batu Lesong ini ukurannya jauh lebih besar ya, dan dikeramatkan oleh kalangan masyarakat tertentu karena fungsinya sebagai tugu peringatan kebaikan Maharaja Mulawarman pada abad ke-5 dulu. Ini kayak Poneglyph Nico Robin yang bisa baca ini. Bercanda ya guys. Lalu di depan ini ada 33 buah pot bunga yang melambangkan 33 provinsi Indonesia pada zaman itu ya guys, jangan salah ya. Sekarang sudah terbengkalai, pecah-pecah, tidak terurus, dari tanamin juga. Oke. Di perjalanan menuju ke Kolam Naga ada Taman Hortikultura. Ini baru dibangun sepertinya ya di Kumala ini. Lalu di depan adalah spot yang paling terkenal, paling fotogenik di pulau ini, yaitu Kolam Naga. Dengan kisahnya yang terkenal, Putri Karang Melenung di sini. Selanjutnya akan saya ceritakan tentang legenda Putri Karang Melenung. Pada dahulu kala, berdiamlah sepasang suami istri yang sudah berusia lanjut, tapi belum juga mendapatkan keturunan. Mereka selalu memohon kepada Dewata agar dikaruniai seorang anak. Suatu hari,
terjadilah hujan badai dan petir yang kencang selama 7 hari 7 malam. Pada hari ketujuh, ketika sedang membelah kayu bakar, mereka menemukan ulat kecil sedang melingkar dan memandang ke arahnya, seolah minta dikasihani dan dipelihara. Saat ulat itu diambil, keajaiban alam pun terjadi. Hujan yang tadinya lebat disertai petir, seketika itu langsung reda. Hari berganti hari, ulat itu membesar dengan cepat, dan ternyata ia adalah seekor naga. Pada suatu pagi, mereka melepas naga tersebut dan mengikutinya hingga ke Sungai Mahakam. Setibanya di sana, timbullah angin dan hujan petir. Seketika itu pula, datanglah lembu Swana yang membawa gong berisi bayi perempuan. Bayi perempuan tersebut diberi nama Putri Karangmelenu, yang kemudian di masa depan nanti akan menjadi istri Raja Kutai Kartanegara yang pertama, yaitu Aji Batara Agung Dewa Sakti. Oke guys, sepertinya sudah semua ya dijelajahin Pulau Kumala ini. Kalau gitu sampai di sini dulu dan sampai jumpa di vlog berikutnya. See ya. Sekarang kita sudah mendekati pintu keluar Pulau Kumala dan jarak yang kita tempuh kurang lebih 11 kilo ya.